siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk hari ini seperti biasa jadwal pelaksanaan komunitas belajar kita laksanakan di setiap hari Sabtu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bersama dengan topik yang sudah kita sepakati. Sebagai narasumber kita pada siang hari ini adalah teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan destinasi PJOK. Tentu nanti ada banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama, yang bisa nanti kita terapkan tentunya di kelas kita masing-masing. Agar tidak menyita waktu, kami persilakan teman-teman Bu Kadek Widartini dan Bu Kadek Agustini untuk mengisi kegiatan kita hari ini. Persilakan. Baik teman-teman, sesuai dengan kesepakatan hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa hari ini kita akan melaksanakan homework sesuai dengan topik yang telah kita sepakati. Namun sebelum melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum memulai, izinkan juga saya mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing berbagi terkait dengan rancangan pembelajaran proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya dalam pendidikan kompetensi guru PKG PJOK. Pada kesempatan hari ini di Kobel Sabar Bersih kita akan membahas tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah atau KBS, dengan rencana tindak lanjut yang saya ambil pada kesempatan kali ini, yaitu senam kreasi belajar Pancasila. Nah, di sini pada layar ada modul proyek kelima yang saya angkat, yaitu Aku Cinta Indonesia, berada pada fase fondasi pada jenjang kelas TKA dan TKB semester 2, dan dengan tips melibatkan peserta didik sejak awal perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Model pembelajarannya yaitu model pendidikan gerak dan kebugaran. Nah, adapun latar belakang kenapa saya memilih RTL pada PKG PJOK hari ini, yaitu masih rendahnya pengembangan program gerak siswa di TK Soekarno yang cenderung masih pasif bergerak dalam keseharian selama pembelajaran, menjadi latar belakang untuk dibuatnya suatu proyek guna meningkatkan kemampuan gerak dan kebugaran anak. Dengan model pendidikan gerak dan kebugaran suara atau voice, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk menentukan senam kreasi yang mereka minati. Sedangkan untuk pilihannya atau choice, di sini murid juga diberikan kebebasan untuk memilih gerakan sesuai dengan kemampuan mereka, serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur posisi dan barisan dalam kegiatan senam. Next. Nah, next, ini secara garis besarnya yang saya sampaikan nih. Adapun tujuan programnya, nah di sini tujuan yang pertama itu terwujudnya siswa yang bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata melalui senam belajar Pancasila. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran,
serta penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di sini ada capaian yang diharapkan dan langkahnya. Itu di sini capaian dan tujuannya itu seperti yang terlihat pada layar, ada terbentuknya kebiasaan hidup sehat, terutama kebugaran jasmani. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan melatih keterampilan motorik dan koordinasi diri. Langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu yang pertama itu ada berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan program tombol dan mensosialisasikan dengan peserta dengan menampilkan tayangan video senam belajar Pancasila. Selanjutnya melakukan program kegiatan dan yang terakhir itu ada evaluasi dan refleksi. Nah, di sini ada hasil yang saya harapkan nanti yaitu guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, hasil akhirnya berupa video dokumentasi sebagai hasil pelaksanaan program dan juga laporan program. Nah, ya targetnya itu nanti semua peserta didik ya pada TKA dan TKB. Nah, waktu pelaksanaannya itu nanti awal semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Programnya itu P5, kemudian mitranya ada manusia itu ya, bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua dan warga sekitar. Kemudian mitra lingkungan menggunakan lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian finansialnya itu menggunakan dana BOS, dan sosialnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, peserta didik dan warga sekitar. Next. Nah, di sini bisa kita lihat pada layar itu ada 4 aset yang dimiliki TK Swadharma. Bisa dicermati itu ada aset manusia, kemudian ada aset finansial, aset fisik, dan aset sosial. Next. Adapun rencana evaluasinya yaitu yang pertama itu kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu melakukan latihan rutin peserta didik yang menjadi instruktur untuk melihat dan mengevaluasi gerakan. Kemudian yang ketiga itu melakukan refleksi dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat itu meminta umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik. Nah, di sini kemungkinan nanti tantangannya itu yaitu waktu koordinasi dengan pihak orang tua nanti bisa kita jadikan menjadi tantangan kita nanti. Kemudian pemilihan waktu latihan untuk peserta didik yang menjadi instruktur. Next. Nah, di sini sesuai dengan sebelumnya tadi pada slide sebelumnya, di sana ada tantangan. Nah, di sini solusi tantangannya itu yang pertama kita bisa mensosialisasikan kepada pihak orang tua terkait program dan jadwal latihan peserta didiknya. Kemudian ada jadwal latihannya itu bisa kita siasati nanti setelah jam istirahat kira-kira jam 10.30. Nah, sumber belajar yang menjadi acuan ibu-ibu, teman-teman masih ingat tidak dengan video pembelajaran yang telah kita buat? Nah, ini kita telah membuat tutorial senam pelajar Pancasila. Kebetulan nanti proyek kita P5 kita kan senam ke model gerak dan kebugaran. Jadi ini video pembelajaran yang telah kita tayangkan di YouTube bisa dijadikan referensi atau acuan nanti sebagai contoh nanti untuk melatih siswa kita. Nah, terima kasih. Demikian RTL atau rencana tindak lanjut yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman. Setelah tadi kita belajar tentang rancangan yang saya perlihatkan tadi, saya presentasikan tadi rancangan tindak lanjut mengenai kebugaran, gerak dan kebugaran. Nah, sekarang saatnya kita merefleksikan sedikit materi yang telah saya berikan tadi ke dalam sebuah tulisan. Nanti saya akan memberikan lembar refleksinya, mohon diisi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan pada kegiatan kita hari ini. Setelah tadi
teman-teman sudah menuliskan hasil refleksi pada LK yang saya bagikan. Nah sekarang kira-kira siapa yang mau menyampaikan refleksi secara lisan? Terima kasih teman-teman narasumber, hari ini sudah mau berbagi dengan kami selaku teman juga di TK Swadharma ini ya. Jadi kami dapat ilmu tentang kebugaran dan kesehatan bagi anak-anak TK. Menurut Tiang, rencana tindak lanjut ini yang pertama itu apakah yang meyakinkan Bapak Ibu bahwa program ini dapat menambah kebugaran peserta didik. Peserta didik, menurut saya program ini sangat memotivasi peserta didik untuk melatih motorik kasar anak dan membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar di sekolah. Yang kedua, apa yang menjadi kekurangan dalam program ini menjadi perbaikan ke depannya. Secara keseluruhan program ini sudah baik, tapi kembali ke komunitas dan kemampuan anak untuk mengenal permainan tradisional yang mungkin masa sekarang ini sudah tidak dikenali lagi. Artinya kita sudah mempunyai memotivasi anak untuk mengenal kebudayaannya. Yang ketiga, memberikan saran atau masukan Bapak Ibu sehingga program ini bisa lebih berkembang lagi. Menurut Tiang, memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga siswa dapat melakukannya secara berkala. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari teman kita ya berdua. Yang pertama itu tentang bagaimana kegiatan permainan tradisional yang dilakukan untuk salah satu bentuk kegiatan mengolah fisiknya. Kemudian juga yang lagi satu melalui kegiatan senam kreasi, senam pelajar Pancasila. Jadi dari kedua hal yang disampaikan oleh teman-teman kita, intinya adalah bagaimana kita merancang semua kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan fisik, motorik, dan sebagainya, itu sangat tergantung dari materi apa, tujuannya apa, itu harus jelas. Dari rancangan tersebut jangan lupakan juga bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan anak ataupun dengan masyarakat sekitar. Tadi disampaikan jika ini kegiatan baik yang melalui kegiatan P5, program P5 dengan permainan tradisional maupun membuat rancangan senam kreasi untuk pelajar Pancasila. Kalau itu memang sudah kita masukkan dalam rancangan perencanaan kegiatan, tentunya itu juga memerlukan biaya. Maka tadi benar disampaikan, dirancang, itu dimasukkan dalam perencanaan sekolah yang bisa kita bantu melalui dana bantuan operasional sekolah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merancang kegiatan yang tujuannya nanti untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita, khususnya dalam melatih olah segala dan juga. Tidak hanya tadi disampaikan tidak hanya dalam hal fisik, tapi juga psikomotorik kalau nggak salah tadi ya, baik itu melalui suara, melalui kegiatan yang bersifat fisik dan lain sebagainya. Jadi perlu ada perencanaan yang benar-benar baik dan juga nanti pengimplementasiannya kita memerlukan dukungan kolaborasi dari semua pihak. Jadi nanti harapan kami setelah Ombel teman-teman bisa membagikan kembali ini ya rencana tindak lanjut yang berupa baik itu modul project maupun modul ajar yang memang dia berupa project learning tidak P5. Sampaikan ke teman-teman, nanti kita bisa bahas kembali dan nanti kita bisa atur untuk diimplementasikan diberikan kepada anak-anak. Atur waktunya sehingga nanti yang terakhir jangan lupa kita melakukan asesmen dan juga refleksi apakah apa yang sudah dirancang oleh teman-teman kita berdua itu bisa terlaksana dan memberikan hasil yang baik.
Jadi untuk kegiatan hari ini, kompel kita hari ini, kita mendapatkan ilmu baru dan juga hal baru, pemahaman baru, dan juga nantinya akan kita implementasikan sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman buat. Untuk kegiatan kompel berikutnya, kita kembali di hari Sabtu depan. Bagaimana, teman-teman? Siap ya? Jadi kita bertemu di kegiatan kompel minggu depan. Namun sebelumnya kita tutup dengan